Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Rahmananda Saputra, NRP 3121510603. Saya dari Prodi D3 PCC Teknik Informatika kelas A. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang post-test praktikum basis data. Di sini terdapat sebuah skema relasi database company yang dapat dilihat seperti gambar ini. Terdapat 3 tabel dan juga ada primary key, ada juga tabel yang berelasi yaitu EMP dengan depth, depth dengan location. Nah, ini merupakan foreign key. Baik, kita lanjutkan ke bawah. Kita buat tabel EMP, departemen, dan lokasi. Ini kita telah membuat tabelnya. Ke tabel employer, ini namanya, nama kolomnya dengan tipe data number, bobotnya adalah 3, dan ini adalah primary key, menunjukkan bahwa ini merupakan kunci utama dari sebuah tabel. Primary key tidak boleh bersifat duplikat, jadi primary key ini bersifat unix biasanya. Kemudian ini adalah not null yang artinya harus terisi, tidak boleh kosong. Ini the script guna untuk memunculkan struktur tabel yang telah dibuat. Nah, ini langsung saja saya blok 3 ini kita jalankan. Kita perbesar. Pada bagian tabel employee ini sudah masuk. Kemudian ini untuk tabel departemen. Kemudian ini untuk tabel location. Kita masih membuat tabel, belum merelasikan tabel-tabelnya. Kalau kita merelasikan tabelnya, kita gunakan bantuan ini, alter table. Alter table sendiri ini merupakan sebuah DDL atau data definition language yang merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat, mengubah, maupun menghapus struktur dan definisi data tabel. Nah, seperti ini. Saya akan jelaskan alter table employee. Jadi yang akan kita alter adalah employee, tabel employee. Kita melakukan apa? Menambahkan constraint. Constraint-nya bernama fkdep. Ini merupakan nama constraint fkdep. Kemudian foreign key. Ini kolom ini didapatkan dari tabel employee kolom depno yang bereferensi atau merujuk dari tabel departemen kolom depno. Seperti itu. Sama halnya dengan yang di bawah ini, alter table depth. Kita akan melakukan alter pada tabel depth dengan menambahkan constraint, add constraint, menambahkan constraint yang bernama fklog. Kemudian foreign key log no. Ini merupakan kolom yang ada pada tabel departemen yang bereferensi atau merujuk ke tabel location, dan ini logno ini merupakan nama kolom. Kalau kita jalankan ini tabel altered berarti sudah. Kita cek di my skema. Ini ada ini skemanya. Kalau kita cek di employee dulu, kita cek pada bagian constraint terdapat fkdep. Nah, ini merupakan constraint. Tadi kita jelaskan terdapat foreign key sebagai foreign key. Kemudian kita kembali ke sini, kita cek juga yang di tabel departemen sudah berelasi apa belum. Nah, di sini ada fklog foreign key, berarti sudah terhubung atau sudah
berelasi antara tabel employee dengan departemen dan departemen ke location. Seperti itu. Saya lanjutkan. Saya kecilkan dulu. Kemudian perintah selanjutnya adalah isikan 6 baris data pada semua tabel. Ini kemarin datanya sudah saya siapkan untuk membuat laporannya. Ini saya copy saja seperti ini. Seperti ini. Kita masukkan ke sini. Insert into location. Value, nilainya apa saja. Itu. Kalau nilainya bersifat number maupun integer, biasanya tidak diberi tanda petik. Sedangkan kalau data yang bertipe string atau karakter, biasanya diberi tanda petik. Gitu. Ini saya menggunakan insert into location value karena sudah tahu tabel-tabelnya, apa nama kolom setiap tabelnya. Jadi kita juga bisa mendefinisikannya, misalnya insert into location apa tadi, log no name dan lain-lain. Nah, itu bisa kita taruh di sini, kemudian baru kita value. Kalau tidak seperti itu juga bisa, seperti yang saya lakukan saat ini. Saya langsung memasukkannya ke dalam tabelnya. Nah, kita run. Ini tabelnya. Kita cek pada tabel location. Ini sudah masuk sesuai ya. Kemudian pada tabel departemen kita cek CR, marketing, IA, IT, warehouse, production sesuai. Kita cek lagi untuk MNO. Nah, MNO, Ardian, Safira, Damian sudah sesuai. Berarti ini telah berhasil. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya adalah tambahkan kolom baru, nomor telepon. Nah, ini kita menggunakan alter table. Alter table departemen. Kita akan merubah tabel departemen, menambahkan kolom. Add ini gunanya menambahkan kolom. Phone berarti nama kolomnya bertipe number dengan bobotnya 10. Descriptive menunjukkan struktur tabelnya ketika sudah dialter. Kita laksanakan seperti ini. Yang tadinya hanya ada tab no, dname dan log no, sekarang ada phone. Ini phone. Baik, seperti itu. Sudah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tampilkan nomor 4. Isikan semua nomor telepon pada kolom phone setiap departemennya. Nah, kita mengisikannya menggunakan update saja. Kita bisa menggunakan update seperti ini. Kita ambil ID-nya saja. Update departemen set phone. Ini merupakan nilai yang akan dimasukkan. Where kita beri batasan di mana departemen nomornya adalah 1. Jadi untuk departemen 1 nomornya adalah 098765. Seperti itu. Kita run atau kita jalankan. Maka akan tampil seperti ini. Terdapat nomor phone-nya. Seperti itu. Oh ya, di sini kosong tidak terbaca. Kosong di depan tidak terbaca. Jadi dia langsung 98765. Misalnya kalau mau kolomnya dibaca nolnya,
biasanya digunakan char. Kali ini kan kita menggunakan number, jadi nolnya tidak terbaca. Seperti itu. Tampilkan data nama pegawai dan kota di mana pegawai tersebut bekerja. Pada nomor 5 ini kita melakukan join tabel. Nah, ini kita melakukan join tabel dengan 3 tabel. Kita join 3 tabel. Select EMP INAME. Jadi kita menseleksi data dari tabel EMP, kolom INAME, dan juga dari tabel location, kolom city. Kemudian from EMP, dari tabel EMP. Kita join departemen. Kita join ke departemen on EMP Depno sama dengan departemen Depno. Kemudian kita joinkan lagi, join location. Yang tadinya join dep, sekarang kita join location on departemen logno sama dengan location.logno. Mengapa di 2 kali join? Karena ini kalau dilihat bisa di sini, ini kan di sini awalnya. Kemudian ini yang merujuk ke sini adalah ke departemen dulu, nggak ada misalnya nama langsung dari departemen, habis departemen no langsung ke logno, tidak ada. Jadi kita harus melakukan join satu persatu. Nah, seperti itu. Ini kita running seperti ini. Ini adalah tampilannya. Sofia Mojokerto, Ardian Semarang, Adela Jogja, Safira Bandung, Kelvin Jakarta, Damian Merak. Nah, seperti itu. Kemudian pada soal berikutnya, tampilkan data nama pegawai, nomor departemen, dan kota di mana pegawai tersebut bekerja untuk pegawai yang bekerja dalam area kode pos dan perakhiran nama NA. Kemarin ini saya lakukan terdapat errornya karena tidak ada postal kode dengan nilai ini, nomor 60.111, 60.112, dan 60.113. Nah, ini kita copy ini punya saya kemarin, dan EMP INAME like, dan juga pada tabel INAME melakukan sortir yaitu like dengan nama yang berakhiran NA. Ini kalau kita run atau kita jalankan tidak akan tampil karena tidak ada data yang cocok dengan yang diminta. Dikarenakan location postal kodenya ini tidak ada, kemudian nama pegawai yang berakhiran NA juga tidak ada. Seperti itu. Nah, kalau kita cek di sini, datanya adalah berbeda. Misalnya kita mau melakukan lagi seperti ini. Kalau ini dijalankan dia ketemu karena ada data yang berada di postal kode 61351 atau Mojokerto, dan juga name-nya diawali dengan huruf S, yaitu Sofia. Nah, misalnya ini name-nya bukan Sofia tapi Radit, nah, maka tidak akan tampil karena di sini menggunakan N bukan OR, berbeda. Kalau N jadi kondisinya harus terpenuhi semua. Kalau OR salah satu kondisi terpenuhi, maka nilainya bernilai true atau akan ditampilkan seperti itu.
Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 7, tampilkan data kode lokasi kota total departemen per kota. Urutkan berdasarkan total departemen terbanyak. Ini. Nah, baru kali ini saya menggunakan inisial tabel. Nah, gunanya untuk mempersingkat biar nggak panjang seperti ini. Ini kita menggunakan inisial L sebagai location dan D besar untuk departemen. Ini namanya inisial tabel. Grup by-nya Logno, LCT. Jadi ada dua yang di grup. Kemudian order by count D ini dep dname ASC. Nah, misalnya ASC ini kita hapus, ya, itu sebenarnya nggak ngaruh karena dia biasanya sistem defaultnya atau pengaturan awalnya itu adalah ASC ascending. Seperti itu. Kalau kita cek di soal, urutkan berdasarkan total departemen terbanyak. Lah, totalnya satu semua, maka tampilnya seperti ini. Seperti itu. Sama-sama satu. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ubah panjang kolom telepon departemen jadi 15. Nah, kita menggunakan alter table lagi. Ini kita menggunakan alter table. Kita ganti, yang biasanya add kita ganti modify untuk merubah suatu kolom. Modify phone number 15. Maka ini akan merubah kolom phone menjadi number 15. Yang awalnya tadi hanya 10, kita ganti 15. Ini berubah 15. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Hapus salah satu data departemen. Kalau kita hapus ini, terdapat error dikarenakan masih berelasi dengan tabel lainnya. Nah, ini tadi departemen ini kan berelasi dari tabel EMP berelasi dengan tabel departemen melalui Depno. Makanya terjadi pesan kesalahan. Nah, untuk menghapus data lebih baik dihapus data berdasarkan ID karena ID itu bersifat unik. Misalnya kalau dihapus dengan departemen name, misalnya dengan nama departemen, kalau ada nama departemen yang sama maka akan terhapus dua-duanya, begitu. Makanya kita gunakan ID atau primary key sebagai kunci utama, baik itu untuk update maupun menghapus. Seperti itu. Terdapat pesan kesalahan karena masih berelasi. Kemudian terakhir, hapus tabel location. Ini malah dihapus, malah nggak bisa. Yang di delete datanya aja tidak bisa, apalagi kita delete tabelnya. Tabel ini kan terhubung dari tabel departemen. Unique atau primary key in table reference by foreign key, masih terhubung sebagai foreign key di tabel departemen. Baik, seperti itu penjelasan dari saya mengenai tugas post-test praktikum basis data. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.